Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya, Emma Widianingsih, Guru SMP Negeri 1 Yogyakarta, akan sharing pengalaman saya tentang sebagai guru dalam pembelajaran dari rumah yang interaktif dan mengasihkan. Bapak Ibu, tentunya kita akan merindukan, saat ini kita merindukan situasi pembelajaran yang semacam ini, di mana anak-anak sangat aktif dalam pembelajaran, dan sekarang begini keadaan anak-anak kita, belajar secara mandiri, dan Bapak Ibu bisa melihat 2 menit awal anak bisa duduk dengan manis, 5 menit berikutnya dia sudah tidak karu-karuan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan berakhirnya pelaksanaan BDR di masa pandemik tahun 2019-2020, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengadakan survei yang diikuti 3.000 orang tua siswa dan didapatkan hasil sebagai berikut. Menurut pendapat orang tua, ternyata 2/3 dari 3.000 itu mengatakan bahwa pembelajaran BDR tidak efektif. Kemudian anak-anak juga tidak senang mengikuti BDR. Ini pendapat dari orang tua tentang perasaan anak. Kemudian juga terdapat 60% orang tua yang terkendala dalam mengikuti BDR. Kendala yang dialami adalah orang tua tidak mampu mengikuti pembelajaran dalam BDR. Kemudian tidak mempunyai waktu dalam mendampingi anak, kesulitan ekonomi untuk membeli paket data, kesulitan akses internet, kemudian juga HP di bawah orang tua bekerja sehingga anak tidak bisa daring, dan keterbatasan dalam jumlah gadget. Dari hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2020 ini, 2020-2021, Dinas Pendidikan mengadakan kebijakan dalam hal ini, yaitu yang pertama, penyesuaian KI dan KD pada tiap mata pelajaran, pengurangan jam belajar, dan penyusunan jadwal serta teknik pembelajaran. Mari kita tinjau sejenak persyaratan pelaksanaan PJJ daring. Hal yang mendasar yang diperlukan dalam PJJ daring adalah adanya kuota internet. Jadi, kita harus berada pada demografi dengan jaringan internet yang baik. Kemudian juga harus adanya perangkat PJJ, misalnya komputer, laptop, HP gitu ya. Kemudian di sini yang anak juga harus dituntut membiasakan belajar secara mandiri dalam mencari materi, kemudian mengerjakan kuis, kemudian anak juga berlatih untuk menguasai kompetensi tanpa dibimbing oleh guru. Yang bagus di sini yaitu adanya literasi IT. Jadi orang tua, guru, dan peserta didik itu pada saat ini dituntut untuk menguasai IT sebagai alat untuk belajar. Dan anak di sini dibelajarkan dengan cepat tentang creativity dan critical thinking. Karena anak harus menguasai beberapa tools seperti browsing, chatting, grup untuk diskusi, pikon, kuis, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kreativitas guru dalam membuat metode dan desain pembelajaran agar anak tetap bersemangat dalam belajar. Karena pada BDR semester sebelumnya itu bukan lagi pembelajaran tetapi adalah penugasan. Mari kita lihat persiapan pembelajaran dari rumah yang kami lakukan, seperti halnya Bapak Ibu guru se-Indonesia lainnya. Persiapan yang kami lakukan adalah pelatihan TIK untuk para guru. Guru muda dan guru tua semua harus belajar. Guru muda bahu-membahu untuk mendampingi guru yang sudah tua dalam belajar TIK. Karena selama ini kami hanya menggunakan TIK untuk menulis soal, untuk mengolah nilai,
dan tidak menggunakan aplikasi yang lain, tapi sekarang kami dituntut untuk menggunakan Google Form, Google Meet, Zoom, dan lainnya. Kemudian yang kedua, adanya arahan dari pengawas sekolah, yaitu tentang pemetaan KD untuk pembelajaran daring. Sedangkan untuk antar guru dalam MGMP di Kota Yogyakarta sudah mengadakan pemetaan yang semua sekolah sama. Jadi MGMP bertindak dengan cepat untuk menyamakan materi, supaya kalau ada ulangan umum bersama, maka materi yang akan disampaikan sudah sama. Apa yang kami persiapkan dalam pembelajaran daring? Tentunya membuat pemetaan, kemudian membuat RPP, dan yang paling penting adalah pembuatan media di sini. Yang sebelumnya mungkin media itu tidak pernah kami lakukan secara maksimal, tetapi dalam pembelajaran daring kami dituntut untuk membuat media yang membuat anak menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Ini adalah analisis pemetaan KD. Kemudian ini adalah RPP untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran jarak jauh juga diperlukan persiapan sarpras yang baik. Jadi di sini pemasangan komputer dan internet di setiap kelas, sehingga Bapak Ibu diperlukan sinergi yang sangat baik dari kepala sekolah, pengawas, guru, dan juga semua karyawan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran dari rumah, ada rambu-rambu pelaksanaan BDR yang ditetapkan di SMP 1 Yogyakarta. Yang pertama yaitu aktivitas interface. Aktivitas interface dengan menggunakan Google Meet atau Zoom atau yang lainnya harus mempertimbangkan waktu dan kuota internet anak. Jadi guru tidak diperbolehkan untuk melakukan interface secara dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, pembelajaran atau pemberian tugas itu maksimal sampai pukul 12. Tetapi di luar jam itu siswa boleh bertanya. Dan guru boleh merespon jika siswa yang bertanya tentang materi atau mengirim tugas. Tetapi sekali lagi tidak boleh memberikan tugas. Yang keempat, guru mengajar dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan kendala jika ada kesulitan siswa tentang internet atau sarana daring, segera dikomunikasikan ke wali kelas, ke wakil kesiswaan, ataupun ke guru BK. Ini adalah contoh anak yang kesulitan dengan akses internet sehingga dia datang ke sekolah sendiri. Bapak Ibu, bagaimana kami bertatap muka dalam dunia maya? Bapak Ibu bisa melihat di sini aktivitas kegiatan kami dalam pembelajaran. Kemudian kehadiran dalam kelas online, setiap pagi wali kelas wajib hadir di kelas untuk menyapa peserta didik. Kemudian mengabsen dengan Google Form. Kemudian meminta peserta didik untuk berdoa atau tadarus. Kemudian meminta peserta didik untuk meneruskan soft skill atau perbuatan baik apa yang dilakukan. Kemudian berliterasi, dan guru juga harus menyapa, memberi salam, memberi apresiasi atau motivasi atau positivitas. Ini adalah contoh dari Google Form yang mengabsen siswa, bagaimana dia melakukan perbuatan baik, kemudian literasi apa yang dilakukan. Semua terekam dalam Google Form. Ini adalah tadarus dari rumah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian tentang penilaian. Penilaian dalam pembelajaran, di sini kami tetap melakukan penilaian secara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pengetahuan di sini berasal dari tugas, kuis, dari nanti nilai PTS dan nilai PAS. Sedangkan nilai keterampilan dari hasil laporan pengamatan atau penilaian produk yang dihasilkan siswa. Kemudian sikap
dilihat dari presensi kehadiran, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Tetapi di sini semua nilai tidak saklek. Artinya semua nilai bisa dipertimbangkan. Misalnya siswa mengatakan bahwa maaf ada permasalahan di internet atau kami pas tidak mempunyai kuota, itu kami sangat mempermaklumi. Kemudian media pembelajaran apa yang digunakan? Kami tidak beracuan pada platform tertentu dengan pertimbangan bahwa setiap media yang ada adalah tidak boros kuota. Yang terpenting yaitu guru menguasai media tersebut dan juga bisa membantu siswa dalam belajar. Sehingga kami menggunakan Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, radio, televisi. Kemudian untuk pembelajaran dari rumah ini mendadak banyak guru yang menjadi YouTuber. Sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Tetapi ternyata itu sangat membantu sekali dalam membuat anak merasa senang dalam belajar. Karena guru hadir di sini mengajar dan mereka bisa memutar ulang untuk memahami materi. Kami di sini juga mencoba untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kami coba untuk yang seharusnya praktikum kami ganti dengan demonstrasi. Dan supaya anak-anak lebih mudah memahami, misalnya ini demonstrasi tentang cermin cekung, sehingga anak paham, oh ini bendanya, oh ini bayangan mayanya, bagaimana mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah ini semua kami lakukan supaya anak bisa belajar dengan baik di sini. Kemudian satu hal yang menjadi catatan kami pada masa semester yang kemarin, sebelum tahun 2019-2020, yaitu belum adanya diskusi dengan baik. Sehingga pada tahun 2020-2021 ini yang kami lakukan yaitu adanya grup WhatsApp yang kecil, grup WA, sebagai media komunikasi dan juga diskusi kelompok. Jadi masing-masing dari misalnya saya membuat grup kelas, kemudian dari grup kelas itu dipecah menjadi grup-grup kecil yang saya harus hadir di situ, sehingga apabila anak-anak berdiskusi, itu saya memantau diskusi mereka. Sehingga mereka benar-benar merasa bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan tugas, tetapi guru juga memantau proses diskusi, memberikan masukan, dan yang paling penting di sini guru bisa memantau dengan jelas kehadiran siswa dalam setiap harinya, memantau keaktifan siswa dalam kelompok diskusi ini. Kemudian dalam diskusi kelas, selain menggunakan WA group yang kelompok besar, kami juga menggunakan Google Classroom. Jadi ini setelah materi diberikan, saya ada video pembelajaran, kemudian saya menanyakan di sini, kemudian anak-anak menjawab dalam Google Classroom atau dalam WhatsApp group, WA group kelas. Tugas-tugas yang diberikan, Bapak Ibu, tentunya kita tadi sudah sepakat bahwa interface waktu yang dipakai untuk interface itu hanya terbatas, sehingga setelah mengadakan pembelajaran dengan cepat, maka siswa diberikan tugas, yaitu tugasnya bisa secara individu. Ini juga dengan segala permakluman, kalau misalnya dia mengatakan misalnya menulis tangan, ditulis tangan, kemudian diupload. Kalau dia bisa dalam mengetik dengan yang bagus, maka ini langsung bisa dimasukkan dalam folder tugas. Kemudian tugas juga dilakukan secara kelompok. Diskusi kelompok dan tugas secara kelompok, ini hasilnya. Kemudian tugas, karena saya pembelajar IPA, saya guru mata pelajaran IPA, maka saya juga memerlukan tugas pengamatan yang dengan pertimbangan bahwa itu tidak menyulitkan siswa dan juga tidak membahayakan siswa. Laporan dilakukan oleh 1 orang per orang dan hanya berupa pengamatan. Pengamatan ini adalah tugas
Putri Malu, laporan Putri Malu. Kemudian supaya anak tidak bosan, tugas yang diberikan juga kadang-kadang diberikan sesuai dengan minat atau bakatnya. Ini banyak guru-guru yang ini adalah tugas di mana siswa menyanyi bersama tentang rangka. Kemudian mereka ada juga yang membuat puisi di sini. Ini juga ada yang mempresentasikan tugas mereka di YouTube. Karena sekarang untuk media sosial anak-anak tidak asing, tidak seperti kita ya yang tua-tua. Kemudian yang tidak membebani anak lagi yaitu tugas secara terpadu. Artinya dalam menggunakan satu tugas saja, anak-anak bisa tugas ini bisa untuk penilaian antara beberapa mata pelajaran, guru beberapa mata pelajaran. Misalnya kolaborasi antara PKN dan IPA, kolaborasi antara IPS, seni budaya, dan juga PKN. Nah ini semua bisa di. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan video pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Saya minta tolong Pak Andar untuk halo Pak Andar. Ya baik Bu, sedang dipersiapkan oleh tim. Ya. Silahkan ditayangkan Ibu. Dari Pak Teman-teman tim sukses webinar bisa dibantu menayangkan video. Sudah kelihatan Pak Andar? Sudah kelihatan. Tinggal suaranya Ibu. Ini adalah guru matematika Bapak Ibu, Pak TJ, yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan pen tablet. Dan ini adalah Bapak Pramusinto, guru seni budaya. Bapak Pramusinto menggunakan WA Group. Ini bagaimana menyampaikan video pembelajaran tentang ovulasi. Ada positivitas di situ. Dan ini adalah tugas anak. Ini karya anak. Ini adalah tugas-tugas di mana anak merasa senang dengan minat karena sesuai dengan minat dan bakat yang dipunyai anak tersebut.
Ini adalah YouTube yang membantu siswa untuk belajar dengan cara mendemonstrasikan percobaan. Adalah guru yang juga mengajarkan tentang Pak Isan. Ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Ya, itu Bapak Ibu sharing pembelajaran dari kami, dari SMP Negeri 1 Yogyakarta, yang kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.